Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Deswanti. Saya berkuliah di IAIN Syekh Nurjati, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran. Video ini merupakan sebagai bentuk saya memenuhi tugas dari mata kuliah atas Tasmim At-Ta'limi yang diajar oleh Ustadz Muhsin Riyadi MA. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian desain pembelajaran menurut beberapa tokoh. Kemudian kriteria desain pembelajaran yang baik dan benar. Lalu kompetensi apa saja yang harus dimiliki desainer pembelajaran. Dan yang terakhir, model-model desain instruksional. Oke, yang pertama, pengertian desain pembelajaran atau instruksional desain. Yang pertama, kita akan ambil menurut tokoh Herbert Simon. Herbert Simon mengatakan desain pembelajaran merupakan proses atau upaya dalam pemecahan masalah. Tujuan desain antara lain untuk mencapai atau menemukan solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Selanjutnya, tokoh yang kedua menurut Denny. Ia mengatakan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu pembelajaran siswa, di mana proses belajar terdiri atas dua tahapan. Yang pertama, jangka pendek, dan yang kedua, jangka panjang. Ini juga mengatakan bahwa belajarnya seseorang itu dipengaruhi oleh dua macam faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada sejak lahir, yang merupakan bawaan dari dalam diri setiap individu. Di antaranya seperti minat dan bakat, kemudian gaya belajar seseorang. Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang hadir dari lingkungan atau kondisi seseorang. Nah, desain pembelajaran ini merupakan faktor eksternal dalam pembelajaran, di mana dalam desain pembelajaran ini terdapat pembahasan bagaimana mengatur lingkungan dan kondisi yang memungkinkan untuk siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman. Lalu Gagné juga mengatakan bahwa kondisi internal dapat dibangkitkan oleh pengaturan kondisi eksternal. Selanjutnya menurut Gentry berpendapat bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media pendukung. Semua yang dikatakan oleh Gentry ini memerlukan analisis kebutuhan. Desain sistem pembelajaran atau instruksional sistem desain yang biasa disingkat dengan ISD merupakan prosedur yang terorganisir yang mencakup langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis, kedua, mendesain, ketiga, mengembangkan, keempat, melaksanakan, dan yang terakhir, kelima, mengevaluasi. Oke, tadi adalah pengertian desain pembelajaran menurut beberapa tokoh. Selanjutnya kita akan membahas kriteria desain pembelajaran yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum itu, desain instruksional yang baik harus memiliki kriteria yang pertama, berorientasi pada siswa. Hal yang perlu dipahami tentang siswa dalam orientasi tersebut, yang pertama, kemampuan dasar pemahaman. Desain dirancang sesuai dengan potensi dan kompetensi siswa.
Yang kedua, gaya belajar. Di mana gaya belajar ini terbagi atas 3 macam, yakni yang pertama visual, yang kedua auditif, dan yang ketiga kinetis. Di mana gaya belajar siswa yang cenderung visual, ia lebih mudah menangkap pada gambar-gambar atau termasuk dengan video belajar contohnya. Kemudian yang tipe yang kedua auditif ini tipe siswa yang cenderung lebih cepat memahami atau lebih paham melalui suara. Dan yang ketiga kinetis ini merupakan siswa yang lebih mudah memahami ketika suatu teori atau materi pembelajaran tersebut dipraktikkan langsung seperti dalam pembelajaran olahraga biasanya. Lalu selanjutnya kedua, berpijak pada pendekatan sistem. Ini bertujuan untuk antisipasi kepada terhadap kendala yang mungkin terjadi sebagai penghambat pencapaian tujuan dalam pembelajaran siswa. Lalu selanjutnya kriteria desain pembelajaran yang terakhir itu teruji secara empiris, di mana desain pembelajaran yang akan digunakan tersebut sudah teruji efektivitas dan efisiensinya sebelum digunakan secara empiris. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan kriteria desain pembelajaran ya teman-teman. Kita lanjut ke materi desainer pembelajaran. Desainer atau perancang pembelajaran adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi pengajaran. Ada 4 domain kompetensi yang harus dimiliki oleh desainer pembelajaran. Desainer atau perancang pembelajaran merupakan orang yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi pengajaran. Ada 4 domain kompetensi yang harus terpenuhi sebagai desainer desain pembelajaran. Apa aja sih 4 itu? Yang pertama, fondasi profesional atau professional foundation. Yang pertama, jadi seorang desainer pembelajaran itu harus mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, mampu menerapkan hasil studi dan teori yang mutakhir. Yang ketiga, memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki tentang desain pembelajaran. Yang keempat ini mampu mengaplikasikan keterampilan riset fundamentalnya dan kemudian mengidentifikasinya melalui implikasi yang legal. Oke, tadi itu domain yang pertama ya teman-teman. Lanjut domain yang kedua yang harus dimiliki oleh desainer pembelajaran, yaitu kemampuan perencanaan dan analisis atau planning and analysis. Yang pertama, mampu melaksanakan analisis kebutuhan. Yang kedua, merancang kurikulum atau program. Yang ketiga, memilih dan menggunakan berbagai teknik untuk menetapkan materi pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi deskripsi tentang karakteristik audiens. Selanjutnya, menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya program pembelajaran. Yang pertama, mampu melaksanakan analisis kebutuhan. Jadi, si desainer ini harus memahami betul bagaimana cara menganalisis kebutuhan audiens yang akan diterapkan dengan metode pembelajaran yang ia desain.
Kemudian merancang kurikulum atau program. Jadi seorang desain pembelajaran ini harus mampu, harus bisa dalam merancang kurikulum atau program pembelajaran. Lalu lanjut yang ketiga, memilih dan menggunakan berbagai teknik untuk menetapkan materi pembelajaran. Jadi selain mampu merancang kurikulum atau program, sang desainer ini juga harus mampu menentukan bahwa melalui metode apa rancangan pembelajaran yang ia susun. Jadi si murid ini akan belajar via apa gitu. Lanjut yang keempat, mengidentifikasi deskripsi tentang karakteristik audiens. Nah, yang keempat ini sang desainer harus mampu menganalisis gimana sih karakteristik audiensnya. Misalkan yang tadi nih, misalkan murid-muridnya itu cenderung bersifat mampu lebih cepat memahami melalui video belajar atau kinetis atau dengan praktek langsung dibanding dengan hanya melihat visual saja, hanya mendengar audio saja, seperti itu. Selanjutnya, menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya program belajar. Nah, selain menganalisis audiensnya, sang desainer juga harus mampu menganalisis lingkungannya. Bagaimana lingkungannya ini mempengaruhi proses pembelajaran yang akan terjadi. Jadi di sini analisisnya juga bisa berpengaruh pada apa saja hambatan-hambatan yang akan terjadi ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan. Baik, selanjutnya mampu menganalisis karakteristik lingkungan mampu menganalisis teknologi yang tersedia, berkembang, dan pemanfaatannya. Jadi selain desainer ini menganalisis audiensnya, lingkungannya, ternyata audiens ini juga harus mampu menganalisis teknologi yang sudah ada, yang sedang berkembang, dan bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut yang udah ada di lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya menganalisis unsur-unsur situasional sebelum membuat rancangan solusi dan strategi. Nah, ini juga berhubungan dengan yang tadi itu. Jadi bagaimana kita untuk mengantisipasi hambatan yang akan terjadi ketika si rancangan pembelajaran ini sudah jadi. Kira-kira apa sih yang akan menjadi hambatannya ketika rancangan tersebut sudah dilaksanakan. Oke, kita lanjut ke domain yang ketiga yang harus dimiliki oleh desainer pembelajaran. Yang ketiga ini adalah kemampuan perancangan dan pengembangan atau design and development. Kompetensi dalam perancangan dan pengembangan program pembelajaran meliputi kemampuan beberapa hal, yakni yang pertama, desainer pembelajaran itu harus mampu memilih, memodifikasi, menciptakan desain, dan mengembangkan model yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan desain dan pengembangan sistem pembelajaran. Yang kedua, mampu memilih dan menggunakan berbagai teknik untuk membuat definisi, sistematika, materi, dan strategi pembelajaran. Lalu selanjutnya, mampu memilih dan memodifikasi materi pembelajaran yang telah ada, mengembangkan materi pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Lalu selanjutnya, mampu mendesain program pembelajaran yang mencerminkan adanya keragaman karakteristik siswa dan kelompok siswa, di mana yang tadi itu
bahwa di dalam satu kelas terdapat berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Seperti yang tadi, ada yang lebih cepat menangkap jika ia melihat visualnya saja, atau dengan videonya saja, dengan audio saja, atau harus dengan cara mempraktikkannya langsung. Nah, yang terakhir, mengevaluasi dan menilai program pembelajaran serta dampaknya terhadap pencapaian kompetensi siswa. Ini mengevaluasi ini jadi setelah diaplikasikannya desain pembelajaran kepada mahasiswa, kemudian dievaluasi seberapa baik desain pembelajaran yang telah diterapkan, seperti itu. Jadi nanti namanya mengevaluasi, jadi di mana kekurangannya dan apa saja kelebihannya. Nah, yang kekurangannya itu akan diperbaiki lagi, akan direkonstruksi untuk diperbaiki dan digunakan di selanjutnya. Yang terakhir, domain keempat, yaitu kemampuan implementasi dan manajemen atau implementation and management. Teman-teman, selanjutnya itu kompetensi dalam melaksanakan dan mengelola program pembelajaran meliputi beberapa kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu merencanakan dan mengelola pekerjaan desain sistem pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, kemitraan, dan hubungan dengan orang atau personal yang terlibat dalam pekerjaan sistem pembelajaran. Lalu, mampu menerapkan keterampilan bisnis dalam mengelola pekerjaan desain sistem pembelajaran. Yang ketiga, mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif dan efisien, di mana para perancang dan pengelola program pembelajaran perlu memiliki kemampuan dalam hal menganalisis, mendesain, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik tentunya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian desain pembelajaran, kemudian kriteria desain pembelajaran yang baik dan benar, terus desainer desain pembelajaran. Nah, sekarang yang pembahasan yang terakhir ini tentang model-model desain instruksional atau desain pembelajaran. Apa aja sih model-model desain instruksional? Di sini saya sudah merangkum bahwa terdapat 7 macam desain instruksional. Yang pertama, model CAM. Model CAM ini merupakan sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM dengan membentuk suatu siklus. Model ini bersifat luas ya teman-teman. Nah, model ini kan tadi dikemukakan oleh CAM. Kemudian CAM mengatakan bahwa komponen-komponen dalam desain instruksional menurut ia, yang pertama itu ada hasil yang ingin dicapai, kemudian ada analisis tes mata pelajarannya, ada juga tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, dan yang terakhir karakteristik belajar. Terus yang kedua, model Banati. Nah, model Banati ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya, sistem model CAM, karena model Banati ini tidak bersifat seluas model CAM. Ia telah mempunyai tahapan-tahapan yang kokoh, yang tahapan ini terdiri atas 6 tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu menganalisis dan merumuskan tujuan, kemudian merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, lalu menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, kemudian merancang sistemnya,
lalu mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Berarti ini seperti mengevaluasi, lalu mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Ya, itu tadi yang kedua, model kedua. Yang ketiga, model PPSI. Model PPSI adalah model prosedur pengembangan sistem instruksional. Adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran secara sistematis untuk pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI sendiri terbagi atas 5 tahap. Tahap yang pertama yakni merumuskan tujuan. Tahap kedua mengembangkan alat evaluasi, jadi menentukan jenis tes atau menyusun item soal untuk masing-masing tujuan. Nah, terus yang ketiga mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yakni merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar dan menyeleksi kegiatan belajar perlu ditempuh. Kemudian yang keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pelaksanaan program, yaitu kegiatan mengadakan prates, menyampaikan materi pembelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan. Lanjut yang keempat, model pengembangan pembelajaran menurut Walter dan Bucharey. Pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran atau identity instructional goals. Yang kedua, melakukan analisis instruksional atau conducting goal analysis. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku atau karakteristik siswa atau identity and try behavior characteristic. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja atau right performance objective. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan atau develop criterion reference test items. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran atau develop instructional strategi. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran atau develop and conduct formative evaluation. Yang kesembilan, menulis perangkat atau design and conduct summative evaluation. Yang terakhir 10, revisi pengajaran atau instructional revisions. Oke, model yang kelima adalah model Assure yang dikemukakan oleh Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinisch, dan Michael Molenda. Mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang diberi nama Assure. Model Assure ini meliputi beberapa aktivitas sistem pembelajaran. Yang pertama, analysis learners, melakukan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, state objektif, yakni menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, select methods, media, and materials, yakni memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. Lalu selanjutnya, utilize materials, yakni memanfaatkan bahan ajar. Ya, selanjutnya require learners participation, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluate and revise, yakni mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Yang keenam, model Smith dan Ragan. Patricia L. Smith dan Tillman J. Ragan mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Nah, model desain tersebut
terdiri atas beberapa langkah dan prosedur pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis lingkungan belajar, selanjutnya analisis karakteristik siswa, selanjutnya lagi analisis tugas pembelajaran, kemudian menulis butir tes, menentukan strategi pembelajaran yang tepat, yang baik, kemudian memproduksi program pembelajaran, lalu melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir merevisi program pembelajarannya. Lanjut, model yang terakhir, ketujuh, model EDDI. Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlibatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model EDDI. Model ini sesuai dengan namanya terdiri atas 5 fase atau tahap utama, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Baik, sekian pemaparan tentang desain pembelajaran dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.